Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semuanya. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu. Dan yang saya hormati, saya banggakan tadi hadir bersama kita Pak Kepala Badan Kesbangpol, Pak Topan Bakri, kemudian Pak Kepala Bidang Pak Ahmad Yana, kemudian teman-teman narasumber, Bu Titi, Pak Slamet, kemudian yang saya hormati moderator kebanggaan kita, suaranya bagus banget moderator, ya. Kemudian bapak-bapak, ibu-ibu dari staf Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi DKI Jakarta, teman-teman saya semua, dan para peserta kegiatan pada hari ini yang saya banggakan. Tadi sudah disebutkan oleh Pak Kaban, ada 18 organisasi. Tepuk tangan dong untuk teman-teman semuanya. Baik, kita bersyukur karena hari ini Allah melimpahkan nikmat sehat sehingga bisa bergabung di hotel ini, ya. Dan mudah-mudahan pertemuan ini pertemuan yang membawa keberkahan, karena kita akan berbagi pengalaman, berbagi pengetahuan, dan nanti yang tidak kalah penting diterapkan di masyarakat di mana kita ada di komunitas tadi, ya. Tadi sudah dikenalkan, itu nama saya Radiono, umur 65 tahun, istri saya satu, cukup anak 3, menantu 3, jadi sudah selesai semua. Cucu alhamdulillah sudah 5, jadi saya dipanggilnya kakek enggak. Dan hari ini saya berkesempatan untuk memaparkan sepintas saja, ya, apa yang menjadi topik pembicaraan kita hari ini. Ayo, slide yang pertama. Nah, bagaimana peran kita masyarakat dalam menjaga, judulnya bagus nih, kerukunan umat beragama di Provinsi DKI Jakarta menjelang tahun pemilu 2024 ini. Tentunya saya memberikan penghargaan dan apresiasi sebagai alumni Kepala Badan Kesbang. Saya melihat betul peran Bapak-Bapak Ibu sekalian selama ini menjaga keharmonisan, ya, sinergitas, kerukunan sesama umat beragama, dan itu yang menjadi perekat kita di Jakarta ini sehingga relatif terkendali, aman, rukun. Itu salah satu kunci. Karena dengan tertib, aman, dan rukun, maka roda perekonomian di Jakarta ini bisa berlangsung dengan baik. Bayangkan kalau kacau balau, kemudian tidak kondusif, maka roda perekonomian akan terganggu dan yang menderita kerugian adalah kita semua. Nah, ini kata kunci yang saya lihat selama ini, ya. Saya terakhir di Kesbang itu 2016. Nah, sekarang sudah purna bakti, dan saya melihat bahwa peran rekan-rekan semua di organisasi kemasyarakatan termasuk dari komunitas beragama ini luar biasa. Slide berikutnya. Nah, kita mesti ingat juga bahwa ada 3 yang saya singkat ini, bagaimana konteks demokrasi dan pemilu di Indonesia. Ini kita perlu paham menjadi landasan kita, paradigma kita dalam bernegara. Tentunya yang pertama konteksnya adalah Indonesia ini negara demokrasi. Kenapa? Karena tercantum dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 45 pasal 1 ayat 2 bahwa kedaulatan itu adalah di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Artinya bahwa tiap 5 tahunan itu adalah rakyat yang berdaulat yang bisa memilih, menentukan, ya, siapa wakil yang akan ada di parlemen atau siapa pemimpin yang ada di baik itu nasional maupun di provinsi, termasuk di kabupaten kota, wali kota maupun kabupaten
Kalau di luar DKI Jakarta, kalau Jakarta hanya kepala daerah. Nah, itu yang pertama, kita negara demokrasi. Yang kedua, pemilu ini merupakan tadi pelaksanaan kedaulatan rakyat, di mana rakyat memilih sendiri, memilih dengan cara mencoblos, ya, secara langsung siapa yang akan memimpin negara, gubernurnya, ya, presiden, gubernur, maupun wakilnya di parlemen. Kapan? Setiap 5 tahunan. Jadi ibaratnya tiap 5 tahunan ini kita akan melihat sudah jauh mana nih perjalanan 5 tahun sebelumnya, 5 tahun sebelumnya, ya. Nah, kita akan lihat, namanya dikalibrasi istilahnya, dilihat sudah lurus sesuai dengan tujuan bernegara. Nah, kalau sudah lurus berarti ada kesempatan untuk memilih siapa leader berikutnya, kira-kira begitu, dan siapa wakil kita di legislatif. Nah, yang ketiga adalah prinsip utama dalam pemilu di Indonesia berdasarkan pada azas legal, jurdil, langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Nah, ini memang menjadi mudah diucapkan, tapi pelaksananya asal kita semuanya kompak bisa menjaga supaya bisa luber dan jurdil tadi. Syaratnya tadi memang penyelenggaranya harus profesional, netral, ya, kompeten. Nah, kita sebagai masyarakat juga mengajak kita semua untuk dengan kata kerukunan itu, betul kata Bu Titi, boleh beda pilihan nggak apa-apa, tapi jangan sampai bermusuhan. Beda pilihan boleh, karena setelah 14 Februari nanti, ya kan, sudah selesai, sudah, ya, artinya sudah terlihat siapa calon yang terpilih nanti. Nah, kalau sudah terpilih, ya kita bersatu lagi untuk melaksanakan kehidupan sehari-hari supaya, ya, kegiatan kita bisa berlangsung dengan baik. Jadi 3 konteks demokrasi dan pemilu di Indonesia. Slide berikutnya. Nah, sekarang tantangan dalam pemilu apa saja? Nah, ini perlu, walaupun saya yakin teman-teman, Bapak Ibu sekalian sudah paham betul, sudah tahu lah. Yang pertama namanya politik uang. Nah, ini politik uang ini, ya, bukan lagi sesuatu yang tabu dalam pemilu dan telah menjadi seolah-olah new normal, normalitas baru dalam pemilu pasca Orde Baru, ya. Ini menurut, ya, pemikiran Muhtadi yang saya ambil dari 2019. Ternyata ada 41% hasil survei nasional indikator politik 2013 menemukan sebanyak 41% responden mengaku bisa menerima atau toleran terhadap politik uang. Bahaya ya sebetulnya, ya. Politik uang dianggap rutinitas hal biasa dalam pemilu. Istilah yang sering muncul adalah ada serangan ajar, ada NPWP, nomor biro wani biro, itu bahasa Jepang itu, nomor biro wani biro. Artinya, ya, dan itu sebetulnya ini tidak sehat. Makanya mudah-mudahan ke depan ada perbaikan sistem demokrasi yang ada di Indonesia itu, ya, sehingga apa namanya, yang akan mencalonkan ke legislatif maupun ke pimpinan daerah, ya, termasuk biaya kampanye itu kalau bisa ditanggung oleh negara, dianggarkan, sehingga apa namanya, tidak harus ada politik uang, adu kompetensi, adu gagasan, ya, kompetensi yang menjadi terpilih. Tapi nggak apa-apa, karena kita sudah sepakat dari sistem perwakilan dulu, sekarang pemilihan langsung, ya, nggak boleh mundur, tapi mudah-mudahan ke depan harus disempurnakan, ya, perjalanan sejarah. Mudah-mudahan nanti anak cucu kita, ya kan, suatu saat demokrasi atau pemilu di Indonesia semakin baik, ya kan. Oleh karena itu kita punya peran kita semua yang ada di ruangan ini. Nah, jadi penggunaan politik uang untuk mempengaruhi pilihan pemilih ini berdampak buruk dalam
demokrasi dan menjadi entry point praktek korupsi, betul. Ya, saya memang setelah pensiun dari terakhir saya kepala dinas pendidikan, setelah pensiun ada yang melirik, Pak Hatyono masuk partai no. Nanti dari partai saya kan udah terkenal dari kepala dinas pendidikan, kepala dinas olahraga 6 tahun kan udah banyak terkenal tuh pikiran saya. Tapi langsung jawab, terima kasih yang calon legislatif DPRD untuk yakin saya. Kenapa? Saya mau menikmati pensiun sehingga saya tidak ingin menjadi masuk ke caleg. Ya, itu pilihan. Kenapa saya pilih? Karena saya melihat selama saya jadi kepala dinas, saya sering diskusi dengan teman-teman anggota dewan. Mas Rationo, gimana saya agak pusing ketika jadi anggota DPRD ya, DKI. Setiap keluar dari kantor DPRD, udah ngantri tuh siapa? Dulu konstituen yang sudah bawa proposal karena mau adakan kegiatan. Kan nggak mungkin nggak dikasih proposal. Proposal itu kegiatan ya. Karena dulu mendukung konstituen dan ada tim suksesnya, mau tidak mau dia akan mengeluarkan. Nah, itu kalau jumlahnya banyak, kan akhirnya habis itu. Honor atau gaji dari dewan itu kan cukup. Akhirnya ya suka minta tolong ya kepala dinas, tolong dong kalau ada proyek saya kasih. Nah kan akhirnya disitulah yang namanya kolusi, disitulah yang namanya nepotisme, urusannya korupsi nanti, ya kan? Bahaya. Karena apa? Karena kekurangan. Ini praktek nyata yang kita alami saat ini. Nah, tapi kita harus punya komitmen. Saya tetap baik hubungannya. Saya menyangkut kegiatan proyek harus sesuai dengan standar. Jadi kalau membangun gedung ya harus gedung yang baik. Bayangkan kalau gedung olahraga bangunnya asal-asalan, ya kan? Bahaya itu. Ya. Jadi kualitas bangunannya harus bagus. Melatih atlet juga harus bagus. Dinas olahraga itu kalau nggak bagus gimana mau jadi juara SEA Games, Asian Games kalau kita memilih atletnya tidak profesional. Sehingga itulah yang menjadi kenyataan ketika kita dalam perjalanan bernegara, ya, berpolitik. Nah, inilah yang jadi hambatan kita. Yang berikutnya, boleh kan kita nonton sebentar ya? Listriknya bisa dikurangi cahaya depan. Tapi ingat jangan lupa pemilu nanti pilih saya. Stop. Gak boleh Mak. Hati-hati ya Mak. Kita harus tegas masalah ini. Uang. Pemberi dan penerima politik uang bisa dipidana. Iya Mak. Jangan diterima. Jadi ini kita masih punya harga diri loh. Masa depan bangsa tidak bisa dibeli. Enaknya dapat uang cuma sekali, ruginya 5 tahun. Ayo Mama, kita rangka memberikan pemilik kerja. Tolak dan lawan seperti waktu. Sabar Mama. Oke, jadi ini cuplikan video pendek untuk ya itu Pak. Ada politik uang yang memang dia janji supaya milih dia bermodal, itu bahaya karena ongkosnya jadi yang sangat besar. Slide berikutnya. Nah, yang kedua tantangan dalam pemilu adalah politik identitas. Ya, politik identitas itu merupakan fenomena politik yang menekankan pada perbedaan identitas berdasarkan bisa bangsa, agama, sektor, ras, etnis, jenis kelamin, atau individu. Ini menurut
Inata Institut Sastra tahun 2021. Nah, pada politik praktis identitas seringkali ya digunakan yang jauh dari nilai persatuan dan kesatuan. Digunakan sebagai alat politik baik itu untuk meraup suara dalam pemilu, mendapatkan dukungan massa maupun dalam rangka tujuan politik lainnya. Nah, politik identitas ini berpotensi mengecilkan bahkan menghilangkan identitas lain yang itu di masyarakat. Nah, politik identitas menutupi perdebatan program kerja yang prioritas, dan politik identitas lebih banyak cenderung memecah belah daripada mempersatukan masyarakat. Ya, ini yang namanya politik identitas. Slide berikutnya. Yuk. Nah, ada isu hoax dalam pemilu 2024 ini. Ternyata ada 1.325 konten hoax di Facebook. Ada 947 konten hoax di Twitter. Dan ada lagi 342 konten hoax di TikTok. Ada 3 konten hoax di Snap Video dan ada 34 konten hoax di YouTube. Nah, ini sumber dari siaran pers ya, Kominfo bulan Januari yang terakhir ini 2024. Nah, ternyata isu hoax dalam pemilu ini begitu banyak. Ya, slide berikutnya. Ya. Tidak muncul, pinjam dulu sama. Oke, itu video pendek yang berikutnya. Slide berikutnya. Nah, lalu apa yang dapat dilakukan agar mengedepankan persatuan walaupun ada perbedaan dalam konteks pemilu ini? Jadi soal ini kan kita sudah melihat heterogenitasnya, ya. Apalagi di Jakarta kan memang sebagai parlemen kehidupan yang sangat heterogen di DKI Jakarta ini. Nah, dapat dilakukan mengedepankan persatuan walaupun ada perbedaan dalam konteks pemilu apa saja? Saya berikutnya. Nah, memahami peran masyarakat. Kita semua yang ada di ruang ini, Bapak Ibu dari organisasi yang dari ada 18 yang ada di kesempatan ini, masyarakat dapat berperan sebagai mediator atau perantara dan bertindak sebagai fasilitator yang membantu menyelesaikan konflik, memfasilitasi dialog, dan membangun pemahaman bersama. Kemudian menjaga serta meningkatkan toleransi antar umat beragama melalui pemahaman bersama bahwa perbedaan keyakinan adalah kekayaan dan saling menghormati merupakan landasan penting untuk membangun kerukunan. Saya sekarang di Partai Daerah menjadi wakil ketua Partai Daerah Gerakan Pramuka DKI Jakarta. Ada 6 wakil. Saya salah satunya bidang pengabdian masyarakat. Ada yang wakil
bina organisasi dan sebagainya. Nah, orang wakil ini alhamdulillah contoh yang baik dari berbagai agama ada, etnis ada. Nah, berarti contoh bahwa di dalam organisasi kepramukaan kita bisa saling menghargai. Bahkan kemarin ada satu wakil ketua yang dipanggil oleh Allah SWT, dari Tuhan Yang Maha Esa, namanya Kak Paulus Cakrawan, agamanya Katolik, tapi selama bertugas di pramuka luar biasa kebaikan-kebaikan. Dan kemarin ya saya ikut berduka dan melayat, termasuk mengantarkan sampai kremasi. Tapi peran beliau selama di pramuka luar biasa, kebaikan untuk masyarakat. Demikian juga di Kesbang. Di Kesbang waktu saya jadi kepala badan Kesbang itu ada kepala bidang saya macam-macam. Ada Pak Darwis orang Aceh, ada Pak Topan dulu Kabit orang Sulawesi, ada Pak Tis orang Sunda, sekretarisnya. Ya, ada Almer Nenggolan orang Batak, jadi kepala bidang politik. Ada lagi yang namanya ya orang Polres juga ada. Satu. Jadi Jawa ada, Sunda ada. Nah, kepala dinasnya orang Jawa. Lengkap kita. Sehingga di Kesbang itu menjadi model bagaimana kita kerukunan yang kita kembangkan dengan pejabat eselon 3-nya yang lengkap dari berbagai etnis. Ya. Jadi enak betul kita mengelola Kesbang itu ketika kita bisa bersama duduk menjadi unsur pimpinan di Kesbang. Ini contoh yang baik. Nah, menghormati dan merupakan landasan paling penting untuk membangun kerukunan. Kata kuncinya kerukunan. Slide berikutnya. Ya, oke. Menggalang kegiatan sosial yang kolaboratif dalam rangka menciptakan interaksi positif yang melibatkan berbagai kelompok beragam. Ya, masyarakat dan membentuk sistem pemantauan dan pelaporan bersama untuk mendeteksi potensi konflik. Jadi kalau ada potensi konflik dideteksi, dimitigasi, kemudian dicarikan solusi. Nah, masyarakat dapat ikut berpartisipasi dalam mengkampanyekan pemilu damai, ya, memberikan konten informasi positif dan menghilangkan stereotip bias prasangka yang dapat memicu konflik. Ya, makanya di Provinsi DKI namanya FKUB, Forum Kerukunan Antar Umat Beragama. Wah, luar biasa. Nah, kalau pemuka-pemuka agamanya itu bisa mungkin berinteraksi, bisa bersin pertemuan, maka kalau ada isu yang kira-kira bisa memicu konflik, maka melalui unsur pimpinannya itu, ya, bisa kita sampai. Pimpinan agama Hindu, agama Buddha, Katolik, Protestan, Islam, termasuk komunitas kita punya wadah dan KUB, itu luar biasa. Nah, dengan harapan dia bisa menjadi pemuka agama yang bisa sesegera mungkin kalau ada potensi konflik bisa diselesaikan dengan cara menyampaikan pada umat masing-masing. Nah, slide berikutnya. Yang berikutnya adalah masyarakat dapat mendorong pelembagaan nilai-nilai kerukunan antar umat beragama yang saya katakan, dan masyarakat dapat bekerjasama dengan institusi pemerintah untuk mendukung program kerukunan antar umat beragama, misalnya dengan ikut serta terlibat aktif dalam setiap forum dialog yang dibuat secara berkala oleh institusi pemerintah termasuk Badan Kesehatan Bangsa dan Politik. Jadi tugasnya Pak Toman dengan teman-teman Kesbang ini terus menyebarkan, terus melakukan ya, fasilitasi, ya, baik itu FKUB maupun FPK, Forum Pembauran Kebangsaan, ya kan? Itu yang memang harus terus, ya, diaktifkan, ya, dengan program-program yang bisa menyentuh kepada masyarakat. Berikutnya, nah, waktu saya masih ada berapa menit, Pak? 5 menit. Oh, tinggal 5 menit. Jadi kesempatan ini saya berharap nanti Bapak Ibu sekalian ketika berdiskusi, ya, sampaikan ide gagasan apa yang selama ini sudah baik kita bisa
bisa teruskan, pertahankan, dikembangkan. Betul kata Tuti tadi, jangan berhenti hanya di ruang ini. Sepulang dari sini dengan komunitas kita, dengan organisasi kita sampaikan terus. Kebetulan, ya, kita tahu bahwa masing-masing pasti punya profesi dan kesibukan masing-masing, tapi jangan lupa karena kita sudah ada di organisasi baik itu, ya. Tadi Pak Kaban sudah menyampaikan di awal, kawan-kawan dari Ikatan Pelajar Muhammadiyah DKI Jakarta sudah saya kenal betul, solid, terus disampaikan oleh teman-teman, termasuk Gerakan Pemuda Ansor, Puan Hayati, kemudian Muslimat NU, ya. Kemudian tidak kalah penting yang tadi pagi sudah ketemu saya, teman-teman dari BKP. Terima kasih sekaligus mimpin doa tadi, tapi saya bangga. Kemudian Ketua DPD Gerakan Angkatan Muda Kristen Indonesia, ini luar biasa. Kita bisa rukun di ruangan ini dan terus nanti ketika kita berada di masyarakat. Kemudian Gerakan Pemuda Islam, ya. Kemudian Nahdlatul Aisyah, ya. Ada lagi nih, tidak kalah penting nih, perannya luar biasa nih. BEM Pesantren Jakarta, Jawa Barat dan Banten, BEM Badan Eksekutif Mahasiswa. Kemudian ICMI, ya, Himpunan Pemuda Hindu yang hadir di sini, terima kasih banyak. Kemudian ada lagi Majelis Umat Kristen Indonesia, ya. Kemudian ada lagi Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah, tadi ada pelajarnya, ada mahasiswanya, maka di sini. Kemudian BEM Universitas Sains Teknologi Muhammadiyah, kemudian Jurnalis Muslim Indonesia, kemudian Persatuan Wanita Persatuan Tarbiyah Islamiyah, Perwati, namanya bagus sekali, ya. Insya Allah perannya juga luar biasa. Tadi sudah menyampaikan gagasan dan pertanyaan. Kemudian DPW Cendikian Muda, ya, ada Cendikian Muda Muslim Indonesia, ya, CMMI, ya. Dan ini nggak kalah penting juga DPD Populi Institute Indonesia. Nah, tadi di awal Pak Kapten menyampaikan inilah kekuatan yang ada di ruangan ini dengan harapan terus kita masih berapa hari lagi menuju 14 Februari 7 hari lagi kita jaga terus sehingga nanti pada hari hanya kondisi yang sudah kondusif di Jakarta ini kita pertahankan sehingga pada waktu pelaksanaan termasuk penghitungan kita sama-sama jaga kondusivitas Jakarta. Terima kasih.